Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John itu. Oke guys, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengecek LCD touchscreen. Ini HP Vivo Y51L, HP Vivo Y51 tipe lama, ini baru ku ganti LCD touchscreen satu set sama baterainya. Jadi LCD touchscreen plus baterai kita ganti guys ya, karena baterai yang lama ini udah kagak tahan, bilang orang yang punya HP. 1 jam aja udah low katanya ya. Nah maka dari itu dia minta gantikan juga ya, tentunya yang seperempat guys ya. Dan untuk video penggantian LCD touchscreen sama baterainya, dari pelepasan LCD touchscreen dan baterai yang lama, serta pengeleman dan pemasangan LCD touchscreen plus baterai yang baru ini, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan ini prepare akan kita kasihkan sama yang punya HP. Dan sebelum ini kita kasihkan guys, saya akan mengecek dulu ya, kita cek dulu sebelum ini kita kasihkan. Kita pastikan dulu bahwasanya LCD touchscreen-nya ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Nah ini sebelum saya lem itu pun saya cek juga. Dan untuk video pengecekan LCD touchscreen ini sebelum kita lem dan pasang, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan setelah kita lem pun itu harus kita cek juga, karena saya pernah mengalami ketika dicek sebelum dilem itu bagus, pas sesudah dilem malah LCD-nya dan touchscreen-nya ada gangguan. Maka dari itu, untuk menghindari komplain yang akan dikomplain kepada kita suatu hari kalau memang terdapat kerusakan pada LCD touchscreen, paling tidak kita tahu dulu nih ya sebelum kita kasihkan sama pelanggan, sehingga ya kalau memang kita tahu ya jangan dikasihkan dulu kan. Itulah gunanya mengecek dulu sebelum kita kasihkan sama pelanggan. Baiklah bang, apa yang mesti kita cek dulu sebelum kita kasihkan sama pelanggan ya? Itu mau sama saja guys ya, pengecekan sebelum pengeleman dan pemasangan ini. Jadi setelah pemasangan ini ya sebenarnya mau sama saja guys ya, apa saja yang harus dicek itu. Baiklah, kita langsung saja. Yang harus dicek adalah di sini kita lihat dulu dari segi tampilan fisik, ada nggak cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Dari kiri, dari kanan ternyata tidak ada cahaya yang bocor. Itu artinya LCD touchscreen-nya ini bisa dipasang secara rapat dan presisi sehingga tidak ada cahaya yang bocor, tidak ketebelan, tidak ada kerenggangan ya kayak gitu, dan sehingga tampilannya lebih mantap dan kurang lebih sama dengan yang ori pabrik guys ya. Nah kalau kita nggak ngasih tahu orang ini bahwasanya ini yang seperempat, orang mungkin mengira ini yang ori pabrik. Dari segi tampilan fisik tidak ada kerenggangan, ini bisa dipasang secara presisi, tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanan. Ya kenapa saya ngomong kayak gitu, karena saya pernah membeli LCD touchscreen ternyata ketebelan, dan ketika LCD-nya hidup ada cahaya yang terang di pinggir kiri kanannya, itu dipasang nggak rapet, nggak presisi. Dan juga perlu diperhatikan ketika kita ingin mengelem LCD touchscreen yang baru, sisa atau bekas lem atau double tip yang lama itu harus dikuras habis, karena itu bisa menyebabkan kerenggangan juga. Nah kalau misalkan ada sisa atau bekas lem terlalu tebal kemudian kita nggak buang, nah pas ini dipasang itu akan renggang guys ya, itu kan renggang. Oke, di sini dari segi tampilan fisik tidak ada yang renggang, tidak ada yang ketebelan, bagus layaknya yang ori pabrik. Kemudian di sini kita akan mengecek LCD sama touchscreen-nya. Nah sebenarnya lewat kode dial untuk HP Vivo itu bisa guys ya, bintang sebentar, bintang pagar 558 ya, 558 pagar. Nah di bawah masuk ke sini factory test, kita bisa pilih engineering test, dan di sini untuk pengecekan touchscreen-nya ini otomatis guys ya, sehingga kita kurang puas rasanya untuk mengecek di sini. Dan juga untuk LCD-nya nggak bisa dicek di sini. Oke, langsung saja. Demi untuk pengecekan dan memastikan LCD-nya ini benar-benar oke, saya mendownloadkan di Play Store guys ya. Nah aplikasi untuk pengecekan touchscreen dan untuk pengecekan LCD. Coba di sini kita buka dulu touchscreen test. Nah untuk aplikasinya ini banyak samanya di Play Store. Pengecekan touchscreen-nya ini ada yang model cacing-cacing, kalau kita lukis dia mengikuti kayak gitu ya, kita melukis lah. Nah kalau ini menghijaukan bola-bola, ini adalah salah satu aplikasi andalanku ketika kita mengecek touchscreen, yang dimana touchscreen-nya nggak bisa dicek via kode dial. Baiklah, di sini kita cek dulu. Kalau memang terjadinya ghost touch atau error pada touchscreen-nya, tentunya kalau kita nggak menyentuh ini dia akan hijau-hijau sendiri kayak gini. Nah ini tidak, kan berarti tidak terjadinya ghost touch. Nah oke. Dan juga kalau ada daerah touchscreen nggak berfungsi, kalau kita
sentuh kayak gitu, dia nggak akan jadi hijau. Dan ini kita bisa lihat ini berfungsi sebagaimana mestinya. Dan untuk kesensitifan touchscreen-nya ini mau sama saja dengan yang ori pabrik guys. Tuh, oke. Dan untuk pengecekan touchscreen-nya oke. Dan pengecekan LCD-nya. Jadi ini pengecekan LCD atau screen test. Oke. Nah, ini sisa atau bekas lem yang tercecer ke tengah ini kalau kita lepas nih pelindung layar sementaranya itu akan hilang. Tapi nanti aja ya, nanti aja kita lepas. Kita lihat dulu apakah ada flek hitam atau tompel-tompel di LCD-nya ini. Kalau di tampilan wallpaper biasanya tidak begitu kentara guys ya, karena bercampur dengan gambar menu dan lain sebagainya. Nah, kalau lewat pengecekan satu warna kayak gini, kalau ada tompel atau flek hitam atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya itu biasanya akan kelihatan jelas walaupun kecilnya bagaimana kayak gitu kan. Nah, oke. Dan di sini tidak ada cahaya yang terang di bagian tertentu, tidak ada kekuning-kuningan di pinggir kiri kanannya ini, dan ini bagus. Dan untuk pengecekan LCD di screen test ini, di aplikasi screen test ini banyak warna yang ditampilkan guys ya. Nah, biasanya kalau bawaan yang bisa kita cek lewat kode dial paling warna putih, warna merah, warna hijau, warna biru, paling gitu-gitu guys ya. Nah, kalau di Oppo biasanya gambar buah apa. Nah, ini di aplikasi screen test ini banyak warna yang ditampilkan sehingga kita bisa leluasa mengecek LCD-nya. Oke, tuh. Iya. Oke, dan untuk LCD-nya tidak ada noda-noda, tidak ada flek hitam, tidak ada tompel-tompel, dan ini lulus untuk pengecekan LCD-nya. Apalagi bang yang mesti kita cek proximity sensor. Ada saja kan ketika kita ganti LCD touchscreen, malah sensor tertutup yang mengakibatkan kalau kita nelpon layarnya otomatis akan mati sendiri kayak gitu kan ketika kita nelpon, karena itu terdeteksi sebagai sensor yang ditutupi oleh telinga, padahal tidak. Nah, itu kadang-kadang ketika kita memasang LCD touchscreen itu tertutup guys ya. Nah, sensornya coba kita cek. Nah, kalau untuk sensornya bisa dicek via kode dial bintang pagar 558 pagar, dan di sini kita pilih infrared proximity test dan kita tes, dan kita lihat di sini kalau kita dekatkan tangan kita dia warna hijau kayak gini, itu menandakan sensornya normal. Dan kalau kita jauhkan tangan kita warna hijaunya hilang, nah kayak gitu itu sensornya normal. Nah, apabila tanpa kita dekatkan tangan kita dia hijau aja sendiri kayak gini, itu menandakan bahwasanya sensornya tertutup yang mengakibatkan kalau kita nelpon layarnya akan otomatis mati sendiri kayak gitu kan. Nah, ini tidak guys ya. Dan juga sensornya aktif ya. Ada saja kan ketika kita ganti LCD touchscreen sensornya itu nggak ada respon walaupun kita dekatkan tangan kita kayak gini, dia hitam aja kayak gini. Nah, itu kalau nelpon biasanya nggak mati-mati layarnya. Oke, kenapa layarnya mati ketika nelpon kalau sensornya masih bagus dan masih aktif? Nah, itu agar supaya ketika kita nelpon nggak mengganggu yang lain-lain. Sehingga kalau kita dekatkan sama telinga, kita nelpon itu, kita bicara kan, kita kan mendengarkan suara di ini saringan speaker earpiece ini, di speaker earpiece ini. Nah, dia otomatis akan mati layarnya supaya nggak mengganggu yang lain kayak gitu kan. Dan ini udah mantep, udah kita cek ya dari tampilan fisik, proximity sensor, LCD touchscreen, dan coba kita cek untuk brightness atau kecerahannya. Ini bisa diatur enggak untuk kecerahannya? Oh, ternyata bisa guys ya untuk kecerahannya. Oke, itu saja, dan ini saya pastikan udah bagus. Kalau memang mau rusak ya mungkin kalau nggak jatuh nggak kena air biasanya nggak kenapa-napa nih LCD touchscreen-nya ini guys ya, kecuali ada jatuh, ada kena air, mungkin baru ada gangguan. Nah, selama pemakaian ini bagus-bagus saja, baik-baik saja, ini bisa bagus sampai beberapa tahun guys ya. Ini untuk LCD touchscreen ini, walaupun ini yang seperempat. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Itu saja mungkin yang bisa kita cek sebelum nantinya kita kasihkan HP-nya ini sama pelanggan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan, komen-komen juga. Saya akhiri sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.